Xiao Ninger memandang Nili dari jauh, matanya bersinar dengan riak kemegahan. Meskipun dia menghadapi peristiwa besar seperti itu, Nili tidak memiliki sedikit demam panggung. Jika itu adalah orang lain pada usia yang sama, mereka mungkin akan ketakutan sampai-sampai kaki mereka menjadi lunak. Dia mendesah di dalam hatinya. Nili menjadi lebih menonjol, dia merasa lebih rendah. Dia mencoba bekerja keras untuk mengejar Nili, tetapi hanya menyadari bahwa dia hanya melihat bagian belakang sosoknya. Terkadang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Nili berdiri di atas panggung, dengan tenang melihat semua orang di bawah. Shen Fei, Shen Yue dan generasi muda lainnya dari keluarga suci tidak berani mengangkat kepala untuk melakukan kontak mata dengannya. Mereka menundukkan kepala tanpa ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Karena tidak ada yang mendukung kata-kata Shen Hong, Nili tersenyum ringan. Upaya Shen Hong untuk menabur perselisihan tidak mungkin disadari. Jika itu adalah keluarga suci di masa lalu, maka mereka memang memiliki prestise untuk melakukannya. Namun, setelah begitu banyak hal terjadi, keluarga suci tidak lagi memiliki kekuatan sebanyak itu untuk mengumpulkan pendukung. Ye Xiu dan Ye Suo saling memandang dan tersenyum. Pembuluh darah bermunculan dari tangan Shen Hong. Dia, secara alami, tidak mau menerima ini. Dia terus berbicara dengan suara keras. Karena semua keluarga hadir, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Keluarga suci saya memiliki kesetiaan mutlak dan setia pada kota Glory, melindunginya selama ratusan tahun. Tak terhitung jumlah prajurit kita yang tewas dalam pertempuran, namun, masalah baru-baru ini membuat kami sangat kecewa. Tidak tahu dari mana Tuan Kota mendengar laporan fitnah itu, keluarga angin salju telah menindas keluarga suci saya di semua area baru-baru ini, menyebabkan keluarga suci saya menderita kerugian yang sangat besar. Saya meminta Tuan Kota sendiri untuk keluar. Saya ingin bertanya, di depannya, kesalahan apa yang telah keluarga suci saya lakukan sehingga pantas mendapatkan penghinaan seperti itu. Shen Hong memandang Nili, dan berhenti sejenak sebelum berkata, memang, ada beberapa hal yang generasi muda dari keluarga suci saya telah melakukan kesalahan dan menyinggung Tuan Muda Nili. Tetapi sebagai anak muda, konflik tidak dapat dihindari. Saya meminta Tuan Muda Nili untuk memaafkan mereka, saya akan meminta maaf menggantikan mereka. Mendengar kata-kata Shen Hong, Nili tidak bisa menahan omelan dalam hati. Rubah tua ini sengaja mendorong semua dendam kepada generasi muda, berusaha menyesatkan publik. Kelicikan Shen Hong membuat Ye Xiu dan Ye Suo tersenyum dingin, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Mereka ingin melihat bagaimana Nili akan menangani ini. Senior Shen Hong pasti bercanda. Memang, saya memiliki beberapa konflik dengan Shen Yue dan Shen Fei, tetapi jika Tuan Ye Zong mendengar beberapa kata-kata saya dan menindas keluarga suci karena itu, maka itu akan terlalu keterlaluan. Keluarga angin salju selalu tidak memihak di kota Glory. Jadi sejak kapan mereka menindas keluarga lain? Nili tertawa cerah. Meskipun suaranya tidak sedalam Shen Hong, itu sejelas ekspresinya. Kemegahannya tidak lebih rendah dari Shen Hong. Para ahli dari berbagai keluarga semuanya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Bagi keluarga angin salju untuk menindas keluarga suci hanya karena konflik antara generasi muda terlalu dibuat-buat. Keluarga angin salju selalu terus terang dan jujur, mereka tidak akan berpikiran kecil. Kalau bukan karena Tuan Muda Nili, lalu mengapa keluarga angin salju menindas keluarga suci saya? Shen Hong tidak terganggu oleh diskusi yang terjadi di sekitarnya oleh para ahli dari berbagai keluarga dan mendengus. Selanjutnya, pertanyaan saya yang lain adalah, mengapa Tuan Kota sendiri masih belum hadir? Apakah Anda mencoba untuk menutupi sesuatu dan mengumpulkan kami dengan sengaja? Apa niatmu? Mata Shen Hong menyipit saat kilatan berlalu dengan sedikit rasa dingin. Dia menangkupkan tinjunya ke arah para leluhur lainnya dan berkata, sebelumnya orang-orang dari keluarga suci saya pernah bertemu dengan Tuan Muda Ye Han. Pada saat itu, Tuan Muda Ye Han terluka parah, melarikan diri untuk hidupnya.
Dia berkata bahwa Tuan Yezong telah dibunuh oleh seseorang dan sudah meninggal. Bahkan dia hampir dibunuh, hampir kehilangan nyawanya. Dan pelakunya adalah orang yang licik dan pengkhianat mencoba merebut posisi Tuan Kota. Saya meminta para patriark yang hadir untuk menegakkan keadilan. Kata-kata Shen Hong seperti batu, menyebabkan ribuan riak. Tuan Kota Yezong telah terbunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sama sekali tidak mungkin. Namun, jika Tuan Kota sendiri masih hidup, bukankah kata-kata Shen Hong akan mudah terungkap? Semua orang sangat terkejut. Jika itu pada waktu normal, mereka tentu tidak akan percaya pada kata-kata Shen Hong. Namun, Tuan Kota sendiri belum muncul, yang membuat masalah ini sedikit berbau amis. Ini perjamuan yang sangat besar, namun bagaimana mereka bisa membiarkan Mili menjadi tuan rumah? Menyapu matanya pada sikap berbagai ahli, sudut mulut Shen Hong menjadi senyuman. Dia menatap Mili lagi. Berat kamu ingin bermain denganku. Kamu masih belum cukup berpengalaman. Yesiu, Yesuo dan orang-orang lain yang mengetahui kebenaran merasa sangat marah mendengar apa yang dikatakan Shen Hong. Orang yang mencoba membunuh Yezong adalah Ye Han. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Shen Hong tidak akan tahu malu dan benar-benar menggunakan masalah ini untuk membuat tuduhan balik palsu. Untungnya, Yezong diselamatkan oleh Mili. Jika tidak, upaya Shen Hong untuk menjebak seseorang mungkin akan berhasil. Pada saat itu, semua kota Glory mungkin akan terbalik. Shen Hong benar-benar licik seperti ular berbisa. Hahaha. Huyan Xiong tertawa keras. Saudara Shen pasti bercanda. Saya tidak yakin kapan anak buah saudara Shen bertemu Ye Han, tapi saya baru saja bertemu dengan saudara Yezong sebelumnya. Saudara Yezong memiliki kesadaran seperti harimau dan akan segera naik ke peringkat legenda. Saudara Shen benar-benar mengutuknya mati. Saya ingin tahu motif tersembunyi apa yang Anda miliki. Brother Yezong akan segera tiba, dan saya akan melihat bagaimana Anda menjelaskan tentang diri Anda nanti. Setelah mendengarkan Huyan Xiong, meskipun para ahli masih merasakan sedikit keraguan dan kegelisahan, emosi mereka menjadi sangat tenang. Huyan Xiong adalah salah satu orang paling terpercaya Yezong. Tidak ada alasan bagi Huyan Xiong untuk berbohong sama sekali. Shen Hong dengan dingin mendengus. Tuan Kota memiliki kultivasi yang luar biasa. Di kota Glory, selain Tuan Yemo, dia tidak memiliki lawan. Saya juga tidak percaya bahwa dia akan dibunuh dengan mudah. Jika itu bukan seseorang yang dekat dengannya, lalu bagaimana mungkin seorang pembunuh bisa berhasil? Makna Shen Hong adalah bahwa Huyan Xiong adalah salah satu kaki tangan pelakunya. Wajah Huyan Xiong menjadi abu saat dia dengan marah menatap Shen Hong. Namun, dia mengerti bahwa dia harus menahan amarah ini. Dia harus menemukan pijakannya di depan rubah tua ini, Shen Hong. Setelah menghitung waktu, Yezong seharusnya sudah membawa ahli keluarga angin salju ke cabang Guil Kegelapan dan keluarga suci dan mengepung mereka. Selama mereka bisa menghentikan Shen Hong dan menstabilkan ahli lainnya, maka semuanya baik-baik saja. Saudara Shen, kamu hanya memfitnah. Jika sesuatu terjadi pada saudara Yezong, apapun yang putih bisa menjadi hitam melalui kata-katamu. Untungnya, tidak ada yang terjadi padanya. Jika tidak, bukankah itu berarti kita akan menjadi kambing hitam? Kata Huyan Xiong, tertawa dingin. Hati Shen Hong bergetar. Apakah Huyan Xiong mencoba menggertak atau apakah Yezong baik-baik saja? Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak memberitahu Tuan Kota untuk keluar? Jika Yezong benar-benar diracuni oleh herbal lidah drakonik, maka hanya kematian yang menunggunya. Bahkan jika keluarga angin salju memang memiliki metode pemeliharaan kehidupan, mereka juga tidak akan bisa menyelamatkan Yezong. Saat waktunya tiba, dia akan muncul secara alami. Mili memandang Shen Hong dan berkata, mengapa Patriark Shen Hong begitu cemas? Lalu apa penjelasan Ye Han? Mengapa dalam pertemuan besar seperti itu, Ye Han tidak hadir? Jika Ye Han ada di sini, bukankah kita bisa tahu dengan bertanya padanya? Shen Hong mendorong.
Nili juga tidak bisa membiarkan kebenaran keluar. Setelah patriark dari berbagai keluarga tahu bahwa Ye Zong diracuni oleh herbal lidah drakonik, Nili takut semua yang dibutuhkannya dalam sekejap dan seluruh situasi bisa menjadi berantakan dan mereka ingin melihat Ye Zong. Ini adalah jebakan dari Shen Hong. Bahkan jika Nili memberitahu mereka bahwa ia telah menyembuhkan Ye Zong dari racunnya, itu tidak akan berguna. Nili tersenyum ringan dan berkata, Tuan Kota adalah pilar kota Glory. Orang-orang di sekitarnya ingin membunuhnya. Apa gunanya membunuh Tuan Kota? Jika sesuatu terjadi pada Tuan Kota, begitu Tuan Ye Mo kembali, pelakunya pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Para ahli dari berbagai keluarga semuanya saling memandang dan menganggukkan kepala. Bagaimanapun, masih ada Tuan Ye Mo. Bahkan jika Ye Xiu, Ye Suo dan yang lainnya membunuh Ye Zong, mereka tidak akan bisa merebut posisi Tuan Kota. Mereka tidak punya alasan untuk melakukan itu. Siapa tahu, mungkin kalian semua pernah berkolusi dengan kuil kegelapan. Shen Hong masih tidak menyisihkan kesempatan, karena dia hanya bisa berjudi. Jika pertanyaan ini terus didiskusikan, para leluhur dari berbagai keluarga mungkin akan sampai ke dasar ini dan mencari lokasi Ye Zong. Nili tersenyum ringan, apakah keluarga suci ingin melihat seseorang? Jangan mencoba mengubah topik. Shen Hong dengan dingin tersenyum, kamu pikir kamu bisa menyembunyikan kebenaran seperti ini? Selama Tuan Ye Zong sendiri tidak keluar, kalian tidak akan bisa melepaskan diri dari kecurigaan. Apakah keluarga suci takut melihatnya? Bawalah dia. Nili mendengus dingin. Setelah beberapa saat, Shen Ming dikawal, wajahnya dipenuhi dengan kegilaan dan ketidakberdayaan. Shen Ming. Mata Shen Hong menyipit dan membocorkan jejak niat membunuh. Benar, ini penatua Shen Ming dari keluarga suci. Nili dengan tenang menatap Shen Hong. Shen Hong dengan dingin tersenyum dan berkata, dalam beberapa hari ini, Shen Ming telah membuat kesalahan besar. Dia benar-benar mengambil uang dari keluarga suci untuk berjudi dan kehilangan beberapa ratus ribu koin roh iblis. Dia telah diusir dari keluarga suci. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda Nili akan menangkap Shen Ming. Tuan Muda Nili tidak bisa mencoba menggunakan mulut Shen Ming untuk menyerang keluarga suci saya, kan? Keluarga suci saya telah berdiri di kota Glory selama ratusan tahun, bagaimana bisa dinodai oleh anak nakal sepertimu? Shen Hong menunjuk Nili, langsung memberi Shen Ming posisi pengkhianat keluarga. Karena dia pengkhianat keluarga, tidak peduli apa yang dia katakan, tidak ada yang akan percaya padanya. Haha. Patriark Shen Hong memang fasih dengan kata-katamu, Anda dapat mengubah hitam menjadi putih melalui kata-kata Anda, dan jangan biarkan orang lain menemukan cara untuk membantahnya, kata Nili, memandang Shen Hong dengan dingin seolah-olah dia telah memprediksi dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Shen Hong mengerutkan alisnya, mungkinkah Nili masih memiliki metode lain?